Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tahu suarain kurang suara. Sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jawab nasib teman. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad miftahil babi rahmatillah adada ma fil ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawai mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala fi kullam hati wa nafsin bi adadin kulli maklumillah. Yang kami hormati dan kami muliakan Bapak Ibu, para dia guru, kiai yang sempat hadir di masjid kita ini. Yang saya hormati Bapak-bapak kepala dinas, Bapak Sekcam, Bapak kepala lingkungan, kemudian Bapak Kepala KUA, Kepala Madrasah, Pak Kasibaktilu, singkatnya Bapak Ibu, para duyufullah yang sama-sama kami hormati. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah dilimpahkan kepada kita semua hingga pada malam yang sangat berbahagia ini. Kita dapat hadir bersama-sama dalam rangka memperingati, mengingat kembali suri teladan kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kemudian kita berselawat kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW yang telah membawa risalah petunjuk bagi kita, yaitu Al-Quran dan hadis, sebagai pedoman kehidupan kita di dunia ini untuk menatah meniti perjalanan kita yang jauh lebih jauh lagi, yaitu perjalanan akhirat. Insya Allah siapapun kita, dari manapun kita, suku manapun, kulit apapun warnanya, selama memegang sunnatullah yaitu Al-Quran dan hadis, kita akan selamatkan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, para jamaah rahimahumullah, sebenarnya tadi hikmah maulidnya Pak Sekda sudah nyampaikan kepada kita, mengambil suri teladan daripada sifat-sifat Rasulullah SAW. Namun demikian, saya ingin menambahkan sedikit saja sifat-sifat daripada Rasulullah SAW yang harus kita teladani. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa di masa dunia saat ini, masa-masa kita saat ini, Pak Sekda sudah menyampaikan bahwa dunia saat ini jauh lebih sulit ketimbang dunia masa lalu, masa kecil-kecil kita. Kenapa? Sulitnya apa? Kita selaku orang tua untuk mengontrol kita punya anak dalam bersikap dan bergaul sangat sulit untuk ditentukan, sangat sulit untuk diarahkan. Kenapa? Okelah dia sekarang berada di rumah, dia memegang HP Android, kita nggak tahu apa kerjaannya mereka dalam kamar. Tetapi kita dulu, begitu suara azan maghrib di masjid atau jam 5 maring bahasa itu salam wanu, mungkin tuh deh kita berani muli kembali. Alam kuda muli lo beka, kalau yang tekere ke kepiat kalau ngaji. Tapi anak-anak sekarang tidak seperti itu. Begitu susahnya kita sebagai orang tua. Namun demikian kita tidak boleh putus asa untuk mengajarkan mereka kepada kebaikan. Oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, melalui kesempatan ini ya, kami ingin menyampaikan sedikit tausiah kepada kita semua, wabil khusus kepada saya secara pribadi. Dunia sekarang banyak orang yang bisa membuat teladan, tapi sedikit orang yang bisa kita teladani. Gimana? Kita lihat di YouTube,
Banyak orang yang datang, kita tonton di YouTube, orang yang memberikan sumbangan. Itu hanya sebagai apa? Pencitraan bahasa orang sekarang. Tetapi untuk orang yang kita teladani sangat sedikit sekali. Orang yang buat teladan banyak sekali. Tapi ya orang yang bisa kita ikuti, kita teladani sangat sedikit. Lalu saat ini bagaimana Bapak Ibu dan Saudara sekalian? Ada orang mengatakan bahwa maulid bid'ah, bertahlil bid'ah, ziarah kubur bid'ah. Kira-kira yang mana yang tidak bid'ah? Orang tahlil dikatakan bid'ah, kita menyebut nama Allah, kita berzikir. Kita ke kuburan, kita kemana? Kita berdoa, mohon kepada Allah, ada orang manusia, saudara-saudara kita yang telah dimakamkan, yang telah dikuburkan. Dengan kehadiran kita, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dosa kehilapan saudara-saudara kita yang ada di kubur itu bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sering mengatakan bahwa orang meninggal itu Bapak Ibu seperti orang dibawa oleh air banjir. Ya bawaling bahan masa dita ma'al mayyiti kal mutadawis yantazilu doa min ahlihi. Mayat itu ibarat orang yang dibawa oleh banjir, kadang-kadang kakinya kelihatan, tangannya kelihatan, mirwa dia ada nesakap di si berangsa. Untuk apa? Menyelamatkan dirinya. Apa artinya? Yantazilu doa min ahlihi. Menunggu doa dari ahlinya. Siapa ahlinya? Anaknya, suaminya, atau istrinya, atau menantunya, atau cucunya, atau keluarga handetolan yang ada di sekitarnya. Maka ada kewajiban kita sebagai orang yang masih hidup, orang muslim, untuk saling mendoakan satu dengan yang lainnya. Maka pada kesempatan ini Bapak Ibu dan saudara sekalian, kita memperingati hari kelahiran Rasulullah. Ya. Orang melihat sekarang, anak sekarang ada namanya hari Valentine. Enggak ada orang ngomong Valentine itu bid'ah. Tapi pakai kuda kita imunitas sepantu bid'ah. Silakan saya pikir kalau saya sering memberikan jawaban, silakan Anda mengatakan bid'ah atau apa. Tapi jangan sebut kami orang yang sesat. Ya kami ente. Lakum dinukum waliyadi. Oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, sekali lagi saya sampaikan kaitan dengan maulid ini, memperingati kelahiran Rasulullah. Kenapa kita teladani mereka? Teladani beliau Rasulullah. Ya karena kita sesama manusia. Lo seandainya sekarang kita teladani hewan atau bahasa mentah, mesti baca bahasa semawa kita. Lamin tutama lambara bedis tu mengembe, lamin tutama lambara kebab tu mengoeng. Kira-kira lamin bedis setama lambara kebo baru abang mengembenya, mengoengnya. Ngobai. Ya sama dengan kita manusia. Kenapa kita teladani beliau? Ya karena kita sama-sama manusia. Rasulullah apa? Sebagai pemimpin diplomat yang ulung, musuh maupun lawan, ya kawan disegani beliau. Beliau juga membangun sebuah rumah tangga, punya anak, punya istri. Ya kita teladani beliau seperti itu. Ya as-sunnati an-nikahi sunnati fama ya'mal bi sunnati falaysa minni. Nikah itu adalah sunnahku kata Rasulullah. Barang siapa yang tidak menikah maka bukan golonganku. Maka ada di antara agama-agama yang ada di Indonesia, ada agama yang melarang pemimpinnya menikah. Bila dari kiai ulama siap pulang penikah benun jadi kiai. Tidak, dan barang luar biasa saya menurut nikah. Jadi kenapa? Ya karena kita sama-sama sebagai hamba Allah, cuma Rasulullah itu lebih dekat kepada Allah, kemudian beliau adalah pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kehadiran Rasulullah SAW di dunia ini, yang walaupun kita tidak pernah melihatnya, pernah satu saat Rasulullah menangis. Lalu sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau menangis?" Rasulullah menjawab, "Aku khawatir dengan saudara-saudaraku." Kenapa? Dan jangan dia melupakan agamanya. Lalu sahabat ini kan kami ini adalah saudaramu. Bukan, katanya beliau. Lalu siapa saudaramu hai Rasulullah?
orang-orang sebelum aku, orang-orang setelah aku nanti yang tidak pernah melihat aku lalu melupakan sunnah-sunnahku. Itu yang aku takutkan. Maka barang siapa yang mengikuti sunnah Rasulullah SAW, maka dia akan dijamin masuk surga. Apa sunnahnya beliau? Apa? Yaitu membaca Al-Quran dan sunnah, hadis-hadis beliau yang telah diungkapkan oleh beliau. Ada namanya hadis perkataan Nabi, ada namanya takril, ya, diamnya Nabi, itu pun namanya dengan hadis. Maka sampai Allah menyebutkan dalam hadis kursi mengatakan bahwa laula lamma halaqtul aflaq, sekiranya bukan karena kamu Muhammad, katanya Allah, aku tidak akan ciptakan bumi ini beserta isinya, termasuk kita Bapak Ibu dan saudara sekalian. Maka wajar-wajarlah kita semua tadi dipimpin oleh anak-anak kita untuk kita bersalawat kepada Rasulullah SAW. Dan beliau pernah menyampaikan, barang siapa dalam satu majelis, kemudian majelis itu tidak dimulai dengan ucapan basmalah, bismillah, atau tidak membaca salat, maka sama majelis itu dengan orang bangkai. Itu beliau sampaikan. Oleh karena itu tidak ada salahnya kita banyak-banyak berselawat. Tadi selawat apa yang dibacakan tadi? Itu namanya selawat tib. Apa selawat tib? Selawat doa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad miftahil tibbil qulubi wa dawaiha wa akhir abdan wa sifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa la alihi wa sahbihi wasallam fi kulli matin nafsin bi kulli. Lamen sia baca selawat seruntung gira sia sembahyang minimal 10 kali seruntung apapun sakitnya Bapak Ibu tidak akan juga sakit, akan hilang penyakit itu. Begitu Bapak Ibu baca tiup lambak imas semepang terasa sakit-sakit tetap sia-siolas netak sakit nes sia-siolas pangnes. Insya Allah dan kita berselawat pasti akan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu selawat tip. Nah, selawat yang saya baca tadi apa? Selawat miftah, selawat pembuka rahmat, pembuka hidayah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad miftahil babi rahmatillah. Ya Allah, kami bersalawat kepada junjunganmu Rasulullah untuk membuka rahmatmu ya Allah. Ada dana fil ilmillah, sang ada agama ilmu pengetahuan. Itulah bahasanya. Ada selawat naria, namanya selawat naria panas selawat sah. Ini tegas selawat nariyata, selawat ini kita bacakan apabila kita berhajat. Apapun hajat kita silakan baca selawat naria. Insya Allah hajat kita akan tercapai. Itu banyak selawat-selawat yang ada di Bapak Ibu dan saya. Maka jangan malu-malu untuk kita berselawat. Minimal kita berselawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Atau kita pakai selawat Jibril. Sallallahu sallam alaika ya Rasulullah, sallallahu sallam alaika ya Habibullah. Itu selawatnya Jibril. Silakan selawat mana saja yang dipakai Bapak Ibu dan saudara sekalian. Kita kembali lagi kepada pokok pembahasan kita tentang maulid. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, maulid, milad, ambasalambok, mulut mangan. Maulid itu perayaannya, miladnya hari kelahiran. Barang siapa yang merasa bergembira pada hari kelahiran Rasulullah SAW, ya, maka dia dijamin untuk masuk surga. Itu Abu Jahal, pamannya Rasulullah, beliau berhenti disiksa oleh Allah pada saat 2 hari saja dalam seminggu, pada hari Senin dan hari Kamis. Kenapa? Hari Senin itu adalah hari kelahiran beliau saat itu begitu lahir Nabi Muhammad, ya, beliau sangat gembira, menggendong Rasulullah begitu gembira. Tapi begitu dia besar, Rasulullah menjadi rasul, dibenci oleh Abu Jahal luar biasa. Maka begitu dia meninggal, Allah berjanji akan diberikan siksanya. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Dikeluarkan dalam surat Al-Qur'an. Baik Pak saya. Kenapa pada hari Senin dan hari Kamis, ya, Abu Jahal tidak disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena pertama hari Senin itu
Beliau merasa gembira atas kelahiran beliau Rasulullah SAW. Hari Kamis, kena hari Kamis itu setiap hari Kamis Rasulullah berdoa mohon kepada Allah, kepada seluruh anak keturunannya agar diampuni segala dosa-dosanya. Dan pada hari Kamis itu semua doa-doa kita akan diangkat oleh malaikat untuk disampaikan kepada Rasulullah, disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu dan saudara-saudara, bagaimana akhirnya ke depan anak-anak kita nanti setelah kita sudah tidak ada. Kalau kita melihat, membaca hadis Rasulullah SAW bahwa umur dunia ini tidak sampai mencapai 1.500 tahun. Silam saya berhitung ya umur dunia 1.444 tahun. Berarti umur dunia ini tinggal 56 tahun. Maka kita-kita yang hadir saja bersiap-siaplah untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita sampai kepada usia umur seperti itu. Barang siapa yang mendapatkan dunia ini sampai dengan hari kiamat, maka tidak ada jaminan bagi mereka untuk masuk surga. Nah, mulai kesempatan ini, usia kita yang masih ada ini, mari kita bersama-sama untuk melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala bentuk larangannya. Ingat Bapak Ibu dan saudara, perintah Allah itu laksanakan sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan pengetahuan kita semua. Ya, dia jangka nasihatkan so, jangka sembaca sembayang Allahu Akbar, jangka so, jangka sang. Amin nasihatkan. Amin nasihatkan baca Fatihah, ngeteka. Yang penting siap buat. Perintah itu kita disuruh laksanakan sesuai dengan kemampuan. Tapi larangan wajib ain hukumnya kita tidak boleh mengerjakannya. Singin pemelang, nah coba-coba buat. Singin perintah silakan laksanakan sesuai dengan kemampuan kita. Itu intinya Bapak Ibu dan saudara. Dan Islam ini sangat luar biasa. Ingat, begitu kita dilahirkan ke dunia ini, apa yang terdengar di telinga kita? Itu namanya Allah, azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kuping bisa. Nah, kemudian berlanjut begitu kita dewasa, kita diajarkan oleh orang-orang tua kita apa? Membaca 2 kalimat syahadat. 2 kalimat syahadat ini adalah persaksian kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita akan taat kepada Allah dan mengikuti perintah Rasulullah. Kemudian setelah kita diperintahkan untuk membaca, kita bersaksi bahwa dengan bersyahadat. Lalu apa yang diperintahkan oleh Allah? Kita disuruh melaksanakan sholat. Lalu apalagi begitu sholat, kita disuruh melaksanakan puasa. Setelah puasa apa? Zakat. Setelah zakat apa? Melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu. Baru namanya manusia sempurna di dunia ini. Tapi belum tentu sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Selagi sampaikan kepada kita semua, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, jangan sepelekan acara-acara keagamaan. Jangan remehkan acara-acara keagamaan seperti ini. Ada biasa tuh beling saya apa tuh buat menit-menit semampat di masa. Jadi nggak boleh seperti itu. Nah, kita ini yang hadir saat ini mumpung masih diberikan keimanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sebarkan kebaikan ini kepada saudara-saudara kita yang lain. Mari kita berdakwah secara bersama-sama. Dakwah itu nggak perlu ngobrol seperti saya. Dakwah itu boleh berdakwah dengan hal. Dengan apa saja, apalagi saat ini masjid kita ingin direhab lagi, masih ada kekurangan dana. Basa so macara sianu. Siap berdakwah, lo pipis 1.000 rupiah lebih na tamam tabung sai, anota 1.000, nawar 1.000, puan 1.000 menjadi 10 anu kan jadi 10.000. Sia rasakan cukup, terus nyonyong ke panitia sa sumbangan untuk masjid.
Lewat situ saja sudah cukup Bapak Ibu dan saudara sekalian. Maka saya katakan perintah Allah itu dilaksanakan sesuai dengan kemampuan kita. Tapi larangannya jangan sekali-kali. Yang terakhir Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, saya ingin menyampaikan kepada kita semua bahwa saat-saat ini kita umat Islam ya dimasuki oleh berbagai macam paham-paham yang masuk ke dalam. Ingat, agama kita Islam ini tidak akan runtuh oleh orang lain, oleh agama lain, tapi yang meruntuhkannya siapa? Oleh orang Islam itu sendiri. Oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara sekalian, kami lo datang tuh dakwah kan kita masuk menteriang bahwa dia ceramah, dia apa, tolong itu dilaporkan kepada RT, RW, ketua lingkungan. Kenapa? Karena banyak orang-orang yang membawa paham-paham yang tidak jelas. Dan akan terkontaminasi anak-anak kecil kita, anak-anak kita. Seperti saya sebutkan tadi, ada kegiatan maulid kita disebutkan bid'ah, ya. Kemudian cara berpakaian, ya, yang sembrono, sembarang saja. Kemudian apalagi, dan banyak hal-hal lain yang dilecehkan oleh orang-orang tersebut. Oleh karena itu, saya minta kepada pengurus masjid, ketua lingkungan, RT RW, berhati-hatilah apabila ada. Ya, saya ingat dulu saat pernah saya tugas di Taliwang ini tahun 98 Bapak Ibu. Lamen Dunung kan rarak, rungis, nonya motor, di belangan kami dulu pernah naik ke atas gunung sana. Apa yang kami dapatkan? Teman-teman kita dari agama lain sudah hadir di atas sana. Apa nih Pak? Ya buku ganu Injil sakimok kejaran. Nguyatan yang desa bahasa Injil, ya itu barang orang luar yang datang mereka terima dengan polos. Nah begitu kita tahu saat itu tahun 98, saya ingat Pak Sistem masih di Sekcam Taliwang, termasuk beliau juga ingat tahu itu. Dan kami pernah lakukan. Nah inilah yang kita khawatirkan. Nah saya ingat tahu balong sama kolam desa, lalu saya terima bokal-bokal dengan jangan. Perlu diteliti, ya, dilihat benar enggak orang ini betul enggak dia ingin bawa misi agama. Oleh karena itu sekali sampaikan kepada kita semua. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita masih diberikan iman untuk melaksanakan kegiatan ini, memperingati hari kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Bapak Ibu, maring-beling dia papin saya dulu. Beling ke saya, pik lamin ngalung ini lebali tahu. Lamin baing bali ini linting pengat kiri kanan mekan tegasol kan. Sudah mah aku muli. Makanan cilok saya tulis saya kabar kasih. Benar mah jangan kasih lain. Karena puanak bali. Terima kasih Ina Bapak sangat tawis lagi. Nah, mungkin ada pangkeling saya yang nyaman, mongkap pas. Tungguin ngampir maaf aku siap kaling lampak naik berahi sampai pukul 13. Lagi demikian dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Nasrullah Fatihul Karim wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.